Kembali lagi dengan Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, aktifkan tanda lonceng, jangan lupa like, komen, dan share. Teman-teman, kali ini saya mau menegaskan kembali mengenai apa yang sering saya bagikan ke teman-teman, yaitu misalnya mengenai semangat untuk sembuh gitu ya. Itu hampir di setiap video saya selalu membagikan rasa semangat untuk sembuh kepada teman-teman. Saya berharap teman-teman itu paham ya, teman-teman mengerti bagaimana saya membagikan rasa semangat itu, tujuannya itu apa gitu ya teman-teman. Karena mungkin ada yang berpikir bahwa rasa semangat itu tidak cukup gitu ya untuk kesembuhan kita sekarang. Mungkin iya teman-teman, banyak orang yang sembuh dengan minum obat rutin atau minum herbal ataupun pengobatan lainnya gitu ya, dan bisa sembuh gitu teman-teman. Tapi semuanya itu butuh semangat teman-teman, kalau menurut saya ya. Butuh semangat, meskipun bagaimanapun kita berupaya untuk menyembuhkan diri dari sakit yang kita alami sekarang, sakit lambung, sakit cemas gitu ya. Kalau tidak ada semangat, itu juga akan tidak mudah gitu teman-teman untuk pengobatan kita. Dan rasa semangat itu teman-teman, rasa semangat itu bukan cuma untuk menyembuhkan kecemasan, tetapi juga untuk menyembuhkan lambung gitu teman-teman. Dan dalam artian untuk lambung itu memang kita harus minum obat gitu teman-teman. Saya tidak pernah bilang kalau saya tidak pernah minum obat ya teman-teman. Kalian boleh cek ulang lagi video saya di sebelum-sebelumnya. Saya selalu bilang saya itu pernah minum obat gitu ya, tapi tidak rutin teman-teman. Jadi jangan kalian berpikir saya itu sembuh memang benar-benar dari rasa semangat saja tanpa meminum obat, dan mungkin kalian berpikir itu tidak masuk akal gitu ya teman-teman. Memang iya teman-teman, saya untuk menyembuhkan lambungnya ya dulu di awal-awal waktu saya masih parah, saya itu minum obat dari dokter umum teman-teman. Tapi saya belum pernah konsultasi ke dokter ahli penyakit dalam gitu ya, ataupun spesialis yang lainnya. Saya minum obat dokter karena kalau memang saya sudah tidak mampu tahan lagi, asam lambungnya terlalu tinggi, biasanya kan saya jadi mual muntah terus gitu ya. Jadi saya itu biasa dikasih dokter obat pereda asam lambung gitu ya. Kemudian obat untuk melapisi dinding lambung mungkin ya. Kemudian biasa kalau saya mengalami mual muntah ada juga obat mual muntahnya, ada obat pusing gitu ya teman-teman. Tapi itu jarang gitu teman-teman, tidak rutin, tidak yang setiap minggu saya konsul ataupun setiap bulan gitu teman-teman. Jarang-jarang juga, mungkin dalam 1 tahun itu berapa kali gitu teman-teman. Itu dalam kondisi saya benar-benar sudah tidak mampu menahan rasa nyeri gitu ya di ulu hati saya gitu ya. Jadi saya minum obat dokter dan obat herbal sih kalau saya bilang ya teman-teman. Obat yang saya minum juga yaitu memang saya mengkonsumsi air kunyit teman-teman, perasan air kunyit. Dan dibarengi saya itu sambil semangat gitu teman-teman, semangat untuk menyembuhkan diri. Jadi pada saat saya minum obat itu, saya ada semangat dalam diri saya bahwa saya harus sembuh. Saya tanamkan pola pikir yang baik di dalam diri saya bahwa saya harus sembuh gitu teman-teman. Ada niat yang baik gitu ya teman-teman. Kemudian kalau untuk penyembuhan dari cemas saya yang sangat berlebihan, itu benar-benar nyata, benar-benar normal, real gitu ya, bukan normal ya, real. Saya itu menyembuhkan diri dari rasa semangat saya teman-teman, dari pengelolaan pikiran saya. Saya belum pernah sama sekali minum obat seperti obat untuk menenangkan diri gitu ya teman-teman dari dokter spesialis, belum pernah. Tapi saya pernah saya ada berpikir, pernah saya hampir ingin gitu ya
berpikir ingin konsultasi ke dokter ahli kesehatan jiwa gitu teman-teman. Tapi belum pernah saya konsultasinya itu belum tersampaikan gitu teman-teman. Itu karena saking saya itu dulu ya, cemas saya itu benar-benar yang luar biasa gitu teman-teman. Tapi saya berpikir kayaknya saya bisa sembuh gitu ya, mungkin saya ini bisa sembuh dengan pola pikir saya yang mungkin harus saya ubah. Karena pada saat itu yang saya alami memang yang ada di dalam pikiran saya itu memang negatif semua gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus paham ya, kalau misalnya kalian berpikir atau kalian ragu gitu mungkin ya, tidak semangat gitu ya, maaf, tidak cukup gitu ya kalau cuma semangat harus disembuhkan ini itunya. Iya betul, lambungnya memang harus kita sembuhkan. Bagian yang sakit itu memang kita harus sembuhkan dengan obat. Tapi kan tidak semua orang juga mampu gitu ya untuk konsultasi rutin ke dokter spesialis, atau mungkin ada juga yang punya jaminan kesehatan mungkin bisa gitu ya teman-teman. Kemudian mungkin misalnya kalian bertanya, kenapa saya tidak konsultasi ke dokter penyakit dalam atau tidak pernah konsul ke dokter ahli kesehatan jiwa, padahal saya cemasnya sangat tinggi ya gitu ya. Karena teman-teman, pada saat saya minum obat dari dokter umum ini, saya itu lambungnya itu cepat reda gitu teman-teman, produksinya yang tinggi itu cepat reda gitu. Jadi kalau saya sudah merasa nyaman, obatnya tidak saya lanjutkan meskipun saya baru minumnya dalam beberapa hari gitu ya teman-teman, baru 1 atau 2 hari saya hentikan, karena saya memang maunya saya itu jangan terlalu tergantung gitu teman-teman dengan obat kalau memang masih bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang memang tidak bisa, mungkin saat ini memang kalau tidak minum obat mungkin tidak enak gitu ya. Ya itu tergantung lagi dari kondisi kita, dari kondisi masing-masing ya. Kemudian kenapa saya tidak lanjut ke dokter kesehatan jiwa juga? Sebenarnya dulu waktu saya mengalami sakit yang benar-benar yang parah ini ya, saya punya gitu ya jaminan kesehatan karena itu dapat dari tempat saya bekerja gitu teman-teman. Tapi saya tidak mau teman-teman. Pertama ya teman-teman, jujur ini alasan yang pertama, karena bagi kita ya, mungkin ini memang bagi semua orang kayaknya itu adalah hal yang seperti tabu gitu teman-teman. Kita itu ada rasa malu gitu ya. Dulu saya memikirnya seperti itu teman-teman. Saya itu ada rasa malu dengan teman-teman rekan kerja, kenapa saya bekerja di rumah sakit gitu ya, tapi saya kok konsultasinya ke dokter kesehatan jiwa. Karena tidak semua orang mengerti gitu teman-teman. Mungkin orang kesehatan juga tidak akan semua memahami kondisi kita yang kita itu sebenarnya ya memang harus gitu, tidak perlu malu sebenarnya konsultasi dengan dokter kesehatan jiwa gitu teman-teman. Untuk sekarang pikiran saya seperti itu, kenapa ya harus malu gitu. Tapi ada sisi baiknya juga teman-teman, karena saya waktu itu memang merasa malu gitu ya teman-teman, jadi saya masih mampu menahan diri. Saya berusaha ya, saya harus sembuh ini supaya saya tidak sampai konsultasi ke dokter ahli kesehatan jiwa gitu ya. Sisi baiknya saya jadi bisa menyembuhkan diri meskipun butuh perjuangan gitu ya. Karena kalau kita menyembuhkan diri yang memang dari pikiran kita yang mau sembuh, mau menghilangkan kecemasan itu, kemudian kita tanpa meminum obat gitu ya, itu tidak yang langsung bisa hilang gitu teman-teman kecemasannya dalam sekejap atau dalam seperti sesuatu yang instan gitu ya, tidak seperti itu. Kalau kita yang menyembuhkan diri sendiri tanpa bantuan obat, tanpa bantuan herbal atau terapi, itu butuh waktu teman-teman, butuh waktu dari menit ke menit, detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam gitu ya, hari ke hari. Itu perjuangannya luar biasa teman-teman. Mungkin ini udah
sering kali teman-teman dengar ya dari saya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, supaya teman-teman mungkin ada yang masih salah paham atau masih kurang paham ya. Memang betul ya, semangat aja tidak cukup tanpa kita meminum ini atau ini, memang betul. Tapi semangat itu benar-benar perlu teman-teman, karena memang contoh nyata teman-teman, memang saya sendiri yang merasakannya ya. Saya tidak membuat cerita yang supaya kalian itu tertarik dengan video saya, dengan cerita saya, supaya banyak yang nonton gitu. Nah, saya tidak bermaksud seperti itu teman-teman. Saya benar-benar mengeluarkan setiap cerita saya di setiap video saya itu, saya benar-benar mengalaminya teman-teman. Kalau memang saya bilang saya itu sembuh tanpa minum obat, itu sembuh menyembuhkan kecemasannya. Bahkan lambung saya juga saya jarang minum obat teman-teman. Kalau misalnya saya sudah perih sekali gitu, baru saya minum obat. Tapi kalau masih saya mampu tahan, saya tidak mau minum obat. Saya usahakan saya harus makan terus gitu. Tapi sekali lagi ya, tidak semudah itu, butuh waktu. Kalau kita tanpa bantuan obat, tanpa bantuan terapi khusus gitu ya. Saya rasa mungkin ada juga teman-teman orang lain yang tanpa obat gitu ya teman-teman, menyembuhkan kecemasan yang berlebihannya ya. Tapi saya kurang tahu juga ya, karena kebanyakan memang lebih banyak itu konsultasinya ke dokter ahli kesehatan jiwa, karena itu yang saya temui dulu teman-teman. Kadang saya tuh kasihan ya kalau saya sudah melihat para pasien dengan diagnosa anxiety gitu ya. Waduh, ini sama dengan yang saya alami. Biasanya saya seperti itu teman-teman. Kecemasannya apa? Biasanya keluhannya apa? Biasanya saya nanya seperti itu ya dengan klien gitu ya. Dengan pasien seperti ini. Sama sekali keluhan yang mereka rasakan itu, sampai dalam hati saya, wah kasihan ya, harus harus tergantung gitu teman-teman dengan obat. Karena kalau sudah berhenti minum obatnya atau putus obat, biasanya mereka itu semakin tinggi paniknya biasanya ya. Dari pengalaman yang saya dengar, saya pernah dengar seperti itu ya. Karena pernah orang yang saya kenal juga yang kebetulan minum obat dari dokter ya. Kemudian saya pernah juga dengar keluhan dari pasien. Mereka itu sering kali kambuhnya di malam hari, sering EKG gitu ya teman-teman, kayak bolak-balik gitu ya ke rumah sakit. Padahal setelah dicek kok saya nggak ini ya, katanya saya kok jantungnya normal gitu ya, seperti yang biasa kalian ceritakan itu. Itu kadang saya tuh kasihan gitu teman-teman. Wah ternyata banyak juga ya orang yang mengalami sakit seperti yang saya rasakan gitu. Kadang saya itu pengen sekali memberikan kayak membagikan semangat yang biasa saya bagikan di video teman-teman. Tapi waktu itu saya juga dalam proses perjuangan dan tidak ada yang tahu gitu selain orang terdekat saya gitu teman-teman. Jadi semoga paham ya teman-teman ya dengan maksud saya. Kenapa saya selalu bilang semangat gitu ya, selalu saya bilang semangat, karena itu yang memang benar-benar kita butuhkan teman-teman. Dari semangat itu akan muncul pikiran yang baik, akan muncul pengelolaan pikiran yang baik, pola pikir yang baik, dan kita akan dengan senang hati merubah atau menjalankan pola hidup kita yang baik, yang sehat, dan pola pikir, pola makan dari rasa semangat itu teman-teman ya. Jadi kalau yang saat ini masih benar-benar masih berjuang, pokoknya tetap semangat ya. Kalau memang kalian memang konsultasi dengan dokter ya, kalian ikuti terus apa yang dokter anjurkan. Kemudian kalau misalnya pemeriksaannya sudah kalian lewati, sudah dari tahap ini ke tahap itu, misalnya sudah ganti dokter berapa kali, tapi tetap dengan hasil yang sama diagnosanya ataupun saran dari dokter tetap masih sama, ya kalian ikuti, belajarlah untuk mempercayai gitu ya. Apa yang memang kalian berusaha untuk percaya, karena kalian konsultasi itu kan kalian percaya dengan dokter gitu ya. Jadi
percayalah dengan apa yang udah mereka sarankan kepada teman-teman gitu ya. Kemudian apa yang mereka kasih tahu tentang penyakit teman-teman itu. Jadi dari rasa percaya itu, teman-teman itu akan bisa nanti membangun pola pikir yang baik gitu teman-teman. Oh iya, kata dokter kan saya ini memang tidak sakit jantung gitu. Saya ini memang karena cemas berdebar-debarnya. Jadi tidak perlulah EKG terus gitu ya teman-teman ya. Tapi saya mengerti ya kenapa kalian itu tidak mudah percaya meskipun sama dokter, sama omongan dari dokter sekalipun gitu ya. Karena emang seperti itu teman-teman, sifat dari kecemasan ini memang seperti itu. Saya juga seperti itu dulu. Karena yang menjadi seperti dokter gitu ya buat saya itu adalah suami saya sendiri. Kalau cemas saya datang, dia selalu bilang tenangkan pikiran, abaikan semuanya itu, biarkan saja gitu, dilewati saja gitu. Tapi kan tidak semudah itu. Saya tidak percaya dengan omongan yang seperti itu gitu ya. Kenapa mudah sekali suami saya harus bilang seperti itu gitu ya, karena dia tidak merasakannya sih. Seperti itu saya dulu ya berpikir dalam hati. Tapi lama-lama ternyata memang harus seperti itu gitu teman-teman. Jadi setelah saya mulai memahami, mulai saya mempercayai apa yang disarankan, apa yang dikasih tahu oleh suami saya, dari situlah mulai ada perubahan dalam diri saya sendiri. Karena kita memang yang kecemasan ini ya, saya paham, memang apa-apa dipikirkan, apa-apa merasa takut, apa-apa ditanyakan dulu, harus pasti. Bahkan sudah ditanyakan nanti harus pastikan lagi ke yang satunya gitu ya, ke orang lain lagi. Apa benar ini boleh dimakan? Apa benar kalau sakit ini memang, kalau keluhannya seperti ini memang sakit ini? Pasti kita akan berulang kali, bahkan kita kadang menanyakan hal yang sama gitu ya teman-teman. Saya paham karena saya pernah mengalami ya. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya dalam perkataan saya, dalam setiap video saya itu ada yang menyinggung ya teman-teman. Saya tidak pernah bermaksud untuk menyinggung siapapun. Saya tidak bermaksud untuk membuat orang lain tidak merasa nyaman gitu ya teman-teman. Jadi saya mohon maaf ya kalau misalnya terdapat kesalahan dari saya. Dan kalau misalnya dalam video saya juga banyak kekurangannya, penerangannya mungkin kurang bagus atau suara saya juga kurang nyaring, saya mohon maaf ya. Itu akan menjadi koreksi saya gitu teman-teman. Saya akan memperbaikinya, belajar untuk memperbaikinya. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Kita akan lanjut di next video. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kalau ataupun ada usul atau saran saya mau buat video apa lagi, boleh silahkan ya teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih dukungan kalian. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Tetap semangat.